Dulu ada yang bisa diajak ngobrol, sekarang kadang ngobrolnya malah sama tembok. Alah, udah duda, kere lagi, makanya nggak laku. Ini sih duda kadaluarsa nih, udah expire. Sukanya jadi duda itu cuma satu, yaitu hidup lebih bebas. Tapi jangan salah, kebebasan itu ada harga yang harus dibayar, yaitu dengan kata yang namanya kesepian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Saung Ayuy. Tempat kita ngobrol bukan buat jadi yang paling benar, tapi buat sama-sama mengerti kenapa hidup kadang gak masuk akal. Tempat kita ngobrolin segala hal apapun yang terjadi di kehidupan kita. Di channel ini kita bicara tentang realita kehidupan, tentang jatuh, tentang bangkit, tentang ditinggalkan, tentang berharap. Dan di video kali ini kita akan ngobrol panjang tentang satu status yang sering dianggap sepele oleh orang-orang, yaitu status duda. Sekali lagi, status duda. Sebelum lanjut, saya kasih disclaimer dulu ya. Cerita ini adalah pengalaman pribadi atau pengalaman banyak orang yang pernah sharing atau cerita kepada saya. Jadi kalau ada yang merasa kisahnya mirip, tenang aja. Itu bukan karena kita saling mengenal atau untuk menyudutkan siapapun, tapi karena memang cerita hidup manusia kadang sering sama, walaupun tidak saling mengenal atau berada di dalam satu tempat yang sama. Video ini bukan untuk menyalahkan siapapun, apalagi seorang wanita, bukan juga untuk menyalahkan kehidupan. Video ini cuma sharing perjalanan seorang laki-laki yang sudah ngeduda selama 8 tahun. Dan siapa tahu obrolan kita bisa menjadi hiburan, pelajaran, atau minimal jadi teman buat kalian yang lagi tinggal sendirian. 8 tahun jadi duda. Kalau dihitung, 8 tahun itu sekitar 96 bulan. Kalau dihitung minggu, itu sekitar 416 minggu. Kalau dihitung hari, hampir 3.000 lebih hari. Dan kalau dihitung malam, ya, wah, kalau itu sih jumlahnya nggak bisa dihitung. Tapi bisa dipastikan tuh, kesepian itu. Karena setiap malam punya cerita sendiri. Ada malam yang biasa saja, ada malam yang terasa sangat panjang, ada malam yang membuat kita duduk diam sambil mikir, kenapa hidup bisa sampai di titik ini. Tapi lama-kelamaan kita sadar, hidup tidak pernah berhenti. Hidup cuma mengubah arah jalan. Kadang jalan kita lurus, kadang berbelok, kadang bahkan masuk jalan yang tidak kita rencanakan sama sekali. Ada satu hal lucu di dunia ini, yaitu cara masyarakat melihat status seseorang. Kalau dia seorang wanita dan menjanda, apalagi cantik, banyak yang bilang, kasihan ya, semoga dapat jodoh lagi. Jangan sedih ya, pasti banyak kok yang mau sama kamu. Kebanyakan kayak gitu, bener nggak sih? Ya kan? Tapi beda kalau bicara seorang laki-laki dan menduda. Komentar yang muncul kadang malah berbeda. Dan malah kebanyakan menghakimi. Ada yang ngomong, wah, pasti ada yang salah tuh sama kepribadiannya. Pasti hidupnya banyak masalah tuh. Makanya dia sampai menduda. Pantas aja ditinggalin.
Dan biasanya komentar-komentar yang seperti ini sering keluar dari orang yang tidak tahu alur ceritanya, tapi langsung menghakimi dan justru yang paling semangat memberi penilaian. Padahal hidup ini bukan sinetron. Tidak selalu ada tokoh baik, ada tokoh jahat, ada karakter baik, ada karakter jahat. Kadang dua orang yang sama-sama lelah, kadang dua orang yang sama-sama salah. Kadang juga memang jalannya yang sudah selesai, atau bisa dibilang sudah nggak ada jodoh gitu loh. Dan begitu status duda melekat pada seorang laki-laki, di sana mulai berbagai komentar berdatangan. Mulai dari yang ringan, masih mendingan, sampai komentar yang pedes dan nyelekit. Kadang cuma bisa bikin kita senyum-senyum pahit gitu aja dengernya gitu loh. Ada yang bilang, alah udah duda, kerek lagi, makanya nggak laku. Ada yang bilang, alah udah karatan itu sih, kelamaan ngeduda. Ada juga yang nyeletuk, wah ini sih duda kadaluarsa nih, udah expire. Kadang saya mikir dan heran, kok bisa loh, status duda itu kan manusia gitu loh, bukan produk makanan kaleng gitu. Kenapa dan kok bisa gitu dibilang kadaluarsa? Emang lucu ya kadang-kadang. Orang sering bilang jadi duda itu bebas. Bebas sih bebas, tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menuntut, tidak ada yang cerewet. Tapi ada satu hal yang sering tidak dibicarakan orang tanpa sadar, yaitu adalah kesepian. Kesepian itu tidak selalu datang dengan tangisan. Kadang datang dalam bentuk yang sangat sederhana. Misalnya, makan sendirian, nonton TV sendirian, pergi ke tempat wisata sendirian. Ketika pulang kerja atau setelah aktivitas, nyampe ke rumah, yang nyambut malah suara KWH listrik yang mau habis. Kadang kita tertawa, kadang kita tertawa sendiri, kadang kita ngomong sendiri, kadang kita sadar hidup ini ternyata lebih sunyi dari yang kita kira. Kalau orang bertanya 8 tahun jadi duda itu rasanya bagaimana? Jawabannya sederhana. Campur aduk, kadang lucu, kadang pahit, kadang absurd. Ada sukanya, tapi dukanya sih yang paling banyak. Sukanya jadi duda itu cuma satu, yaitu hidup lebih bebas. Kalau mau tidur jam 3 pagi, kalau mau makan mie instan 3 hari sekali, gak ada yang protes tuh. Gak ada yang cerewet. Mau nongkrong lama-lama di warung kopi, gak bakalan ada tuh yang kirim WA atau ngirim pesan nyuruh cepet kita pulang. Gak ada tuh yang kayak gitu-gitu tuh, gak bakal ada. Tapi jangan salah, kebebasan itu ada harga yang harus dibayar, yaitu dengan kata yang namanya kesepian. Karena rumah yang dulu ramai tiba-tiba jadi sunyi. Dulu ada yang bisa diajak ngobrol, sekarang kadang ngobrolnya malah sama tembok. Kadang ada juga momen yang lebih pahit lagi, yaitu ketika kita mulai diremehkan oleh orang-orang. Ada orang yang memandang kita dengan cara yang berbeda. Seolah-olah status duda itu seperti label sebuah kegagalan. Belum lagi kalau kondisi hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Uang pas-pasan, kerjaan ya gajinya kecil, wajah juga nggak ganteng-ganteng amat lah. Bukan wajah yang bikin orang ketika pertama kali lihat lu langsung bilang, Masya Allah, ganteng banget nih orang. Bayangin udah jelek, nggak ada duit, kayak monyet lagi, hidup lagi. Itu adalah manusia varian monyet. Monyet. Kadang kita dianggap tidak punya masa depan. Ada yang terang-terangan bilang,
Perempuan mana yang mau sama duda miskin yang kere? Ada juga yang nyeletuk. Ya jelaslah nggak laku. Orangnya juga udah mah jelek, miskin lagi. Kalimat seperti itu kadang terdengar seperti bercanda. Tapi kalau sering didengar, lama-lama itu bisa nusuk juga tuh ke hati tuh. Bisa sangat nyelekit banget tuh ke hati gitu kan. Karena pada akhirnya kita juga punya perasaan. Kita juga pernah merasa kecil. Kita juga pernah bertanya dalam hati, apakah memang sudah tidak ada yang mau dengan kita? Tidak ada yang mau untuk menikah dan jadi istri kita. Tuhan, aku sudah sedikit berumur. Aku hanya meminta jangan dekatkanku dengan siapa-siapa jika orang itu memang bukan takdirku. Untuk sekarang, biarkan aku menunggu takdir darimu, sembari menyibukkan diri dengan terus bekerja setiap harinya. Tapi justru dari situlah kita bisa belajar satu hal penting. Kalau suatu hari nanti ada wanita yang mau bersama kita, dalam kondisi kita yang sangat sederhana, dalam kondisi kita yang tidak kaya, dalam kondisi kita yang tidak sempurna, maka kemungkinan besar wanita itu adalah wanita yang terbaik untuk hidupmu. Wanita yang mempunyai ketulusan, yang benar-benar wanita sejati untuk menemani sisa hidup kita. Karena wanita yang hanya melihat materi tidak akan pernah bertahan lama untuk hidup dan berada di dekat kita. Wanita yang hanya melihat penampilan juga tidak akan bertahan lama. Yang tersisa hanya wanita yang melihat dengan hatinya. Dan jujur saja, wanita seperti itu sudah tidak banyak dan sulit banget ditemukan. Tapi bukan berarti tidak ada. Karena di dalam hidup ini, kadang yang benar-benar tulus memang datangnya tidak cepat-cepat. Dia datang setelah kita belajar banyak hal, setelah kita jatuh, setelah kita dihina, setelah kita diremehkan, setelah kita lelah, baru kemudian kita mengerti mana yang benar-benar datang karena cinta dan ketulusan, dan mana yang datang hanya karena kepentingan. Dan selama 8 tahun ini, saya menjalani kehidupan sebagai duda. Bukan berarti hidup saya kosong dari kisah-kisah percintaan ya. Ada wanita yang datang, ada wanita yang pergi, ada yang terlihat baik, ada yang terlihat perhatian, tapi hidup punya cara unik untuk menunjukkan siapa yang benar-benar tulus mencintai kita. Karena wanita tulus itu biasanya sederhana, tidak banyak drama, tidak banyak tuntutan. Yang dia lihat bukan seberapa tebal isi dompet kita, tapi seberapa jujur hati kita tentang kesungguhan kita kepada dia. Masalahnya, wanita seperti itu tuh udah sangat langka di zaman sekarang. Lebih langka dari mitos dinosaurus yang sudah punah. Kadang kita bertemu seseorang yang terlihat cocok, ngobrolnya nyambung, humornya masuk, tertawanya juga enak banget kita dengernya gitu loh. Tapi setelah beberapa waktu, baru tuh kelihatan tujuan sebenarnya itu apa. Ternyata bukan mencari pasangan, tapi mencari kenyamanan finansial. Bukan tentang ketulusan, tapi kepentingan. Sekali lagi, bukan berarti semua wanita seperti itu ya. Masih banyak wanita baik di dunia ini. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa ada juga wanita yang menilai pria hanya dari isi dompetnya. Kalau mobil kita bagus, dia bilang kita menarik. Kalau motor kita tua, dia bilang kita kurang cocok. Kalau usaha kita berkembang, dia bilang kita adalah calon masa depan untuknya. Tapi kalau usaha kita sedang tidak baik-baik saja atau ya kecil-kecilan, dia pasti tiba-tiba berubah tuh. Jadi pengamat pakar ekonomi banget tuh. Pasti dia mulai ngomong, sepertinya kamu harus fokus dulu ke karir, fokus dulu untuk masa depan.
Padahal maksud sebenarnya, sepertinya aku harus cari yang lebih mapan, lebih baik dari kamu. Lucunya, wanita matre biasanya emang pinter banget tuh ngomongnya. Dia bisa membuat kata-kata yang terdengar bijak. Padahal inti kalimatnya cuma satu, yaitu bukan cinta, bukan ketulusan, tapi tentang berapa banyak angka yang ada di saldo. Ada juga wanita yang pura-pura tulus. Ini tipe yang lebih berbahaya. Karena kalau wanita matre biasanya langsung jelas tuh terlihat. Tapi kalau wanita yang pura-pura tulus, biasanya punya banyak topeng tuh. Di depan kita dia terlihat sederhana. Dia bilang tidak peduli soal materi. Dia bilang tidak penting, yang penting hati. Dia bilang yang penting kenyamanan. Dia bilang yang penting kebersamaan. Kita mulai percaya. Kita mulai membuka hati. Mulai berharap. Tapi diam-diam dia sedang membandingkan kita dengan seseorang atau orang lain. Dia sedang menilai, dia sedang melihat siapa yang lebih mapan, siapa yang lebih sukses, siapa yang lebih menjanjikan. Dan ketika dia menemukan pilihan yang dianggap lebih baik dari kita, dengan mudahnya dia bakal pergi. Dengan alasan-alasan yang sangat klasik. Kita nggak cocok lah. Mulai tuh memainkan playing victim seolah-olah si paling merasa tersakiti. Padahal kalau dia jujur, sebenarnya bukan tidak cocok, tapi kita dianggap tidak cukup menguntungkan untuk kehidupan dia. Ada juga wanita karir yang luar biasa, mandiri, pinter, punya ambisi. Banyak deh pria yang sebenarnya kagum dengan wanita seperti ini. Tapi dalam beberapa hubungan, ada satu masalah kecil yang sering muncul, yaitu keegoisan. Ketika wanita berada di posisi yang lebih tinggi dari laki-laki, kadang tanpa sadar muncul rasa superior. Kalau penghasilan pria sedikit di bawah saja darinya, tiba-tiba nada bicara berubah. Kalau pekerjaan pria dianggap biasa-biasa saja, tiba-tiba penghargaan terhadap laki-laki itu berkurang. Padahal dalam hubungan yang dibutuhkan bukan perbandingan. Yang dibutuhkan adalah rasa saling menghargai satu sama lain. Karena cinta itu bukan kompetisi. Cinta bukan lomba siapa yang lebih sukses, siapa yang lebih baik. Cinta itu dua orang yang berjalan berdampingan. Bukan yang saling meninggikan diri sendiri, atau bukan yang saling meninggalkan satu sama lain. Dan ada satu hal lagi nih, tipe wanita yang sering membuat pria atau laki-laki pusing tujuh keliling. Wanita yang terlalu mudah berpindah hati. Hari ini dia bilang sayang, besok dia bilang rindu. Lusa dia bilang sepertinya kita tidak cocok. Kita jalani aja kehidupan masing-masing. Mulai deh keluar tuh alasan-alasan yang mulai udah dibuat-buat gitu kan. Seolah-olah mencari perkara nih. Dapat 3 hari kemudian sudah jalan dengan wanita lain. Kan kocak ya. Kalau melihat seperti ini, kadang kita bertanya dalam hati, ini hubungan atau lagi ujian kelulusan sekolah? Kayak menentukan segala sesuatu itu hanya dari nilai, bukan dari ketulusan, bukan dari keikhlasan, apalagi menjalin hubungan dengan niat ibadah karena Allah. Masalahnya yang diuji coba ini kan hati, ya kan? Hati manusia gitu loh. Dan hati manusia itu bukan benda. Kalau terlalu sering dipermainkan dan gampang mempermainkan perasaan orang lain, ya lama-lama bisa jadi penyakit juga gitu. Bahaya banget sih ini tuh. Kalau kita sudah lama jadi duda, pasti kita nemuin tuh fenomena-fenomena aneh. Mulai dari tetangga yang mulai kepo. Awalnya cuma nanya biasa. Mas, belum nikah lagi? Kita jawab santai, belum bu. Tapi anehnya, pertanyaan itu tidak pernah berhenti. Setiap ketemu dengan orang yang berbeda, pertanyaannya malah selalu sama.
Seolah-olah mereka sedang mengawasi proyek pembangunan rumah tangga orang lain atau rumah tangga kita sendiri. Kadang malah ada tetangga yang lebih kreatif tuh. Dia tidak cuma bertanya, dia juga langsung menawarkan kandidat. Kayak ngomongnya tuh kayak misalkan, Mas, saya punya kenalan loh, mau nggak dikenalin? Biasanya nih yang modelan kayak begini nih, udah mulai mode mak comblang nih. Sampai ngomongnya tuh biasanya kayak gini nih, anaknya baik loh mas, rajin loh, kerja loh, cuma satu kekurangannya. Nah, ketika ada orang yang lagi mode mak comblang ngomong kalimat eh, ngomong kayak begitu tuh, cuman satu kekurangannya. Ini yang ada bukan cuma satu kekurangannya, tapi malah banyak. Gimana kita bisa tahu? Kita bisa tahu setelah kita mulai pendekatan tuh. Tapi bagi orang-orang yang lagi mode mak comblang, itu nggak penting. Yang penting bagi mereka bagaimana caranya dua manusia bertemu dulu. Soal cocok tidak cocok itu urusan nanti gitu loh. Dan itu yang membuat saya kadang mikir, ini saya dicomblangin atau sedang ikut program sosial jodoh ya kan? Dan ada satu hal lagi yang tidak banyak orang sadari, ketika semakin lama seseorang hidup sendirian, semakin lama seseorang menduda dan jomblo lagi, biasanya semakin kaku dia dalam urusan pendekatan terhadap wanita atau istilah umumnya PDKT gitu. Dulu waktu masih belum menduda nyampe bertahun-tahun dan menjomblo lagi, PDKT itu hal yang gampang. Ketika baru punya kenalan cewek baru, ngobrol lancar, bercanda nyambung, mendekati hatinya gampang, ngomong suka atau menyatakan cinta, itu mudah banget dilakukan gitu loh. Sekarang, setelah lama menduda, kadang mulai deh tuh, hanya untuk ngobrol aja, udah kebingungan. Apalagi mau menyatakan cinta. Mau kirim pesan atau chat WA aja, udah kayak lagi mau ikut ujian psikotes aja. Diketik, dihapus, terus diketik lagi. Nggak lama dihapus lagi. Kayak berat, mau kirim pesan doang tuh kayak berat banget. Karena takut pesan yang dikirim tuh salah atau takut bikin gebetan nggak suka. Padahal di kepala sudah menyiapkan pidato 3 paragraf untuk mengungkapkan isi hatinya. Ujung-ujungnya yang dikirim cuma kata-kata Assalamualaikum, lagi apa? Kan kocak ya. Belum lagi kalau wanita yang diajak ngobrol usianya lebih muda atau lebih tua. Topik pembicaraan juga kadang tidak nyambung. Dia cerita tentang tren media sosial. Kita cerita tentang harga beras naik. Dia bicara tentang traveling, kita bicara tentang tagihan listrik. Akhirnya, PDKT itu bukan gagal karena tidak suka, tapi gagal karena komunikasi yang berbeda. Ada juga fenomena menarik. Beberapa wanita sebenarnya suka ke kita. Dia tuh jatuh cinta ke kita. Ngobrolnya nyaman, pertemanannya juga baik. Tapi begitu tahu status kita duda, tiba-tiba mereka mulai deh menghindar dari kita. Mulai deh menjauh dari kita. Kenapa? Karena di kepala mereka muncul banyak pertanyaan. Kenapa bisa cerai? Kenapa bisa menduda? Apakah nanti aku akan mengalami hal yang sama kalau menikah dengan dia? Padahal tidak semua duda punya cerita yang buruk. Kadang pernikahan memang tidak berjalan dengan baik. Kadang dua orang memang tidak cocok. Kadang takdir jodohnya yang memang sudah selesai. Tapi stigma itu tetap ada. Duda sering dianggap seperti barang bekas. Padahal duda itu manusia, bukan barang. Dan itu adalah sebuah pengalaman. Dan kadang pengalaman pahit justru membuat seseorang menjadi lebih baik, menjadi lebih bijak. Dan selama 8 tahun saya menjalani hidup sendiri, ada satu hal yang mulai saya sadari. Kadang ketika kita menjadi seorang pria yang terlalu baik kepada wanita,
justru malah sering dimanfaatkan. Kenapa? Karena orang baik cenderung tidak enakan, tidak tega untuk menolak, tidak suka membuat orang lain kecewa. Akhirnya, dia sering memberi lebih banyak daripada yang seharusnya. Waktu diberi, perhatian diberi, kesabaran diberi. Tapi balasannya tidak sama seperti yang dia sudah berikan. Kadang malah dianggap biasa. Padahal hubungan yang sehat itu bukan satu orang memberi, tapi dua orang yang saling memberi. Kalau hanya satu yang berjuang, itu bukan hubungan. Itu pengorbanan sepihak kayak lari jarak jauh, yang lain cuma nunggu di garis finish. Atau pengen enaknya doang gitu loh. Setelah 8 tahun menjalani hidup sebagai duda, banyak hal yang berubah dalam cara saya melihat kehidupan. Dulu, saya berpikir kebahagiaan itu selalu tentang memiliki seseorang yang ada di samping kita. Seseorang istri yang mau berjuang bersama. Sekarang, saya sadar kebahagiaan itu juga bisa datang dari mengenal diri sendiri. Sendirian itu tidak selalu buruk. Kadang, justru dalam kesendirian, kita belajar banyak hal. Belajar sabar, belajar menerima, belajar memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Dan yang paling penting, kita belajar menghargai orang yang benar-benar mempunyai ketulusan. Karena setelah melewati banyak pengalaman hidup, kita mulai bisa membedakan mana yang datang karena cinta, mana yang datang karena ketulusan, dan mana yang datang hanya karena kebutuhan, dan mana yang datang hanya karena kepentingannya saja, dan mana yang datang hanya karena dia mencari kesempatan dalam kesempitan. Pada akhirnya, 8 tahun menjadi duda bukan hanya tentang kehilangan pasangan, tapi juga tentang menemukan jati diri kita sendiri. Entah kenapa, status duda itu sering dianggap seperti kode rahasia masalah. Kalau ada pria yang cerai, orang langsung berasumsi macam-macam tuh. Ada apa ya dulu dengan rumah tangganya? Pasti ada yang salah nih. Jangan-jangan kepribadiannya begini nih. Jangan-jangan orangnya begini nih. Jangan-jangan orangnya begitu tuh. Padahal orang yang berkomentar itu bahkan tidak tahu cerita sebenarnya. Kadang mereka cuma tahu akhir ceritanya, tapi tidak tahu perjalanan panjang sebelum itu. Lucunya lagi, kalau pria menduda terlalu lama, komentarnya makin kreatif tuh. Ada yang bilang, jangan-jangan dia trauma, makanya lama mendudanya. Ada juga yang bilang, jangan-jangan dia masih belum move on nih. Ada juga yang ngomong sambil bercanda gitu loh. Jangan-jangan dia kebanyakan milih nih. Padahal kita menduda terlalu lama bukan karena trauma, bukan juga karena terlalu milih. Kadang kita hanya tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Karena menikah itu bukan seperti membeli sandal di pasar gitu. Kalau tidak cocok ukurannya, tinggal ditukar lagi. Menikah itu perjalanan panjang. Kalau salah memilih, bukan cuma hati yang capek, tapi hidup juga akan lelah karena selalu kembali ke awal. Ketika hidup kita sedang dalam masa sulit, tidak banyak orang yang bertahan. Tapi begitu hidup mulai membaik, tiba-tiba orang mulai datang tuh. Orang-orang mulai bermunculan. Dulu waktu kita sedang jatuh, mereka tidak terlihat. Sekarang ketika kita mulai bangkit, mereka muncul. Udah kayak iklan di TV aja yang tiba-tiba nongol gitu kan. Dan di situ kita mulai belajar sesuatu. Ternyata dalam hidup tidak semua orang datang karena ingin berjalan bersama. Makanya pengalaman hidup itu penting. Karena pengalaman membuat kita lebih peka. Kita mulai bisa merasakan mana perhatian yang tulus dan mana perhatian yang datang
karena dia hanya mencari keuntungan atau kepentingan. Kalau ada yang bertanya kepada saya, apakah 8 tahun menjadi duda itu berat? Jawabannya ya tentu saja iya. Tidak selalu mudah, tidak selalu menyenangkan. Ada banyak malam yang sunyi, ada banyak hari yang terasa sangat panjang, ada banyak momen ketika kita merasa sangat kesepian dan sendirian. Tapi di balik semua itu, ada juga pelajaran yang tidak ternilai. Kita belajar bahwa hidup tidak selalu tentang memiliki. Kadang hidup juga tentang arti melepaskan. Kita belajar bahwa tidak semua orang yang datang akan tinggal, dan tidak semua orang yang pergi berarti kehilangan. Kadang orang pergi justru untuk membuka jalan bagi orang yang lebih tepat untuk berada di samping kita. 8 tahun menjadi duda mengajarkan satu hal sederhana, bahwa manusia tidak diukur dari statusnya, bukan dari kata menikah, bukan dari kata cerai, bukan dari kata duda. Manusia diukur dari bagaimana dia tetap berdiri setelah jatuh. Dan kalau suatu hari nanti Tuhan mempertemukan saya dengan seseorang yang benar-benar tulus mencintai saya, yang mau berjalan bersama, bukan karena materi, bukan karena uang, bukan karena status, bukan karena penampilan, tapi karena hati yang tulus mencintai, maka saya akan tahu satu hal, bahwa semua perjalanan panjang ini, semua hinaan, semua penolakan, semua rasa ditinggalkan, semua rasa kesepian, ini enggak sia-sia. Ini tidak sia-sia. Karena kadang sesuatu yang benar-benar berharga memang datang tidak cepat. Ia datang setelah kita belajar sabar, belajar kuat, belajar mengerti kehidupan. Dan sampai hari itu datang, saya akan tetap berjalan, tetap hidup, tetap tertawa. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang datang paling cepat, tapi tentang siapa yang tetap tinggal bersama kita ketika dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian merasa obrolan kita hari ini relate dengan kehidupan kalian, atau mungkin kalian juga pernah punya pengalaman yang lain atau yang berbeda dengan isi yang dari video ini, silahkan berbagi di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya dari channel Saung Ayu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.